Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Saya akan menyampaikan terkait dengan perpesbukan. Sebagaimana kita ketahui, Facebook itu adalah salah satu media sosial di antara media sosial lainnya. Kemudian Facebook ini banyak digunakan oleh orang-orang untuk melakukan interaksi. Apakah itu memposting gambar, ataukah itu memposting video, di mana postingannya itu adalah postingan keseharian atau kejadian-kejadian tertentu. Gitu. Yang saya alami semenjak 2009 ya, karena kan saya pada waktu itu daftar Facebook itu diterima oleh pihak Facebook itu tanggal 15 Mei tahun 2009. Jadi Facebook itu digunakan untuk apabila kita melakukan aktivitas, apabila kita ada kegiatan-kegiatan, maka kita posting di Facebook tersebut gitu supaya orang lain mengetahuinya ya. Apakah itu melalui gambar, foto ya ataupun video gitu. Nah, berdasarkan perkembangan sekarang ini, jadi ternyata Facebook itu mulai membuka peluang-peluang ya, di mana media sosial ini tidak hanya untuk melakukan interaksi seperti biasanya gitu. Jadi interaksi ini itu diberikan penghargaan oleh pihak Facebook gitu ya. Makanya di sini kalau kita ingin bisa mendapatkan penghargaan dari pihak Facebook, maka Facebooknya itu harus dirubah menjadi Facebook profesional ya, atau kalau istilah yang ngetrennya itu adalah FB Pro gitu. Nah, keunggulan dari FB Pro ya, ini akan saya sampaikan ya. Jadi keunggulan dari FB Pro dengan FB biasa itu, kalau di FB biasa itu kan semua orang-orang yang mengikuti kita itu sebagai teman gitu ya, sebagai friend gitu. Nah, kalau di Facebook Pro ya, profesional, itu teman itu adalah follower kita gitu. Jadi bagi orang-orang yang ingin pertemanan dengan kita di Facebook, itu otomatis akan menjadi follower kita atau akan menjadi pengikut kita. Itu makanya di Facebook Pro itu teman itu akan berubah menjadi pengikut gitu. Teman itu akan berubah menjadi follower. Nah, itu keunggulannya atau kelebihan dari Facebook Pro gitu ya. Yang kedua ya, di Facebook Pro itu ada fitur insight dan analitik gitu, di mana apa-apa yang kita posting, apa-apa yang kita sampaikan di Facebook Pro ya, dalam bentuk itu foto, gambar atau video, maka akan dinilai oleh Bang Mehmet ya, yaitu Bank Meta Facebook ya, yaitu nanti hasilnya itu akan kita lihat di insights dan analitik gitu. Jadi bagaimana jangkauannya gitu ya, apakah sudah luas atau tidak,
bagaimana kita bisa menarik pemirsa atau audiens sebanyak-banyaknya, dan bagaimana kualitas video yang kita sajikan ya di Facebook Pro tersebut gitu. Nah, dari itu maka keunggulan dari Facebook Pro ini ya, bahwa Facebook Pro ini memiliki keistimewaan gitu ya, memiliki keistimewaan, memiliki keunggulan gitu ya, memiliki keunggulan, yaitu di situ ada fitur insights dan analitik ya. Kemudian yang ketiga, Facebook Pro itu memiliki fitur keamanan dan alat profesional yang canggih gitu ya. Kenapa disebut memiliki fitur keamanan dan alat profesional yang canggih? Ini contohnya di fitur keamanan saja ya, bahwa di fitur keamanan itu apabila ada orang lain yang akan masuk, maka di situ dibuat supaya ada notifikasi ya, apakah ini kita yang login ya, yang masuk atau orang lain gitu ya. Jadi di situ ada sandi gitu kan, kemudian ada verifikasi 2 langkah gitu kan, kemudian ada yang lain-lain lagi gitu ya, terkait dengan pertanyaan yang jawabannya itu hanya kita sendiri yang tahu gitu kan, orang lain tidak tahu. Jadi itu pertanyaan yang jawabannya itu rahasia gitu ya, yang hanya kita saja yang tahu. Nah, itu fitur keamanannya gitu kan, sehingga dimungkinkan menjadi aman gitu, akun kita itu akan menjadi aman gitu ya. Kemudian juga terkait dengan alat profesional yang canggih ya. Contohnya alat profesional yang canggih. Jadi di Facebook Pro ini ya, selain kita bisa memposting video secara biasa atau menyajikan gambar atau foto-foto kita gitu ya di Facebook Pro ya, itu ada yang namanya fitur Reel ya. Nah, di fitur Reel itu alat-alat yang disajikan itu profesional gitu ya. Di antaranya apabila kita sudah membuat video ya. Karena kan Reel itu adalah video pendek ya, video pendek yang sekarang ini aturannya itu untuk membuat Reel di Facebook ya, itu minimal 15 detik ya, minimal 15 detik gitu ya, maksimal 90 detik gitu. Nah, itu dari video pendek ini, misalnya kita akan menyisipkan dengan musik, dengan lagu, maka Facebook Pro itu menyediakan gitu ya, di Reel itu menyediakan musik yang sudah direkomendasikan oleh Facebook gitu, supaya kita bisa menggunakannya. Walaupun memang tidak bisa menjamin gitu ya, walaupun kita gunakan ternyata masih kena hak cipta gitu ya, itu tidak jadi masalah ya, toh nanti kita ganti lagi saja ya, karena hanya apabila kita menggunakan musik ya yang direkomendasikan oleh Facebook ya, apabila ternyata kena hak cipta itu paling juga disenyapkan ya, tidak diblokir atau tidak di-ban gitu kan. Nah, apabila nanti disenyapkan, nanti kita tinggal ganti saja dengan musik yang lain ya, yang tentunya yang aman gitu kan, yang sudah direkomendasikan oleh Facebook gitu. Walaupun memang kalau ingin aman sekali ya, kita jangan menggunakan musik karya orang lain gitu ya, kita buat aja sendiri gitu ya, kita kreatif sendiri gitu ya, terkait dengan musik-musik yang nanti akan kita sisipkan di video kita
gitu ya. Atau kita cari musik-musik yang bebas hak cipta gitu ya, yang bebas copyright, itu kan ada ya. Itu nanti silakan teman-teman bisa mencarinya di musik meta ya, audio meta ya. Itu nanti ada apa namanya, kalau kita buka Facebook ya, ada di situ ada apa bagian untuk kita bisa mendownload bebas ya terkait dengan musik yang sudah disajikan oleh Bang Mehmet ya, Bang Meta Facebook gitu ya. Nah itu ya yang ketiga ya terkait dengan fitur. Yang keempat ya, yang keempat bahwa FB Pro itu punya keunggulan bisa dimonetisasi secara luas gitu. Dalam artian kita bisa menghasilkan uang tidak hanya dari postingan saja gitu ya. Dari jumlah yang diklik nanti akan dihitung, kemudian dari reel yang kita sajikan, dari tanggapan atau dari komentar yang kita dapatkan dari orang lain, atau kita juga menanggapi apa postingan orang lain gitu kan. Kita kasih komentar, itu kita akan mendapatkan dolar gitu ya. Itu nanti kita akan mendapatkan upah ya, akan dihargai itu oleh Bang Mehmet gitu. Nah itu ya teman-teman ya keunggulan dari FB Pro. Makanya ayo kita alihkan ya, kita alihkan dari FB biasa yang tadinya hanya apa kita apa menyajikan status-status sosial yang biasa gitu ya, atau kita hanya memposting kegiatan-kegiatan biasa yang tanpa menghasilkan sesuatu. Sekarang kalau kita ubah ke FB Pro, maka sesuatu yang kita sajikan di FB Pro ya di Facebook tersebut itu akan menghasilkan dolar, akan menghasilkan uang. Yang tentunya ya tidak instan ya. Tentunya ini berproses, bertahap. Dan saya sampaikan yang terakhir ya, teman-teman, bahwa apabila kita sudah mengubah ya Facebook biasa kita menjadi Facebook profesional, maka apa-apa yang diperintahkan oleh Bang Mehmet kita laksanakan gitu ya. Contohnya misalnya silakan posting reel misalnya sehari 1 kali, maka kita turuti gitu ya. Karena di situ menuju ke monetisasi ya, itu pihak Facebook memberikan panduannya, memberikan cara-caranya. Jadi dipandu dari nol gitu ya, sampai nanti akhirnya bisa dimonet ya akun kita. Nah itu saja ya teman-teman, sampai bertemu lagi nanti di lain waktu. Wassalam.